Memang ada tingkah pola sebagian pihak itu yang lucu sekali. Menurut dia, kita itu nggak ada benarnya. Yang sedang berjihad di Palestina itu ditahdir, karena menurutnya manhaj mereka bermasalah. Yang hanya sekedar memilih sabar untuk tinggal di negerinya, itu dicela juga, karena seharusnya dianggap mereka itu harusnya hijrah saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada salah satu komentar yang buruk sekali tentang Palestina, tentang rakyat Palestina. Komentar buruk ini disebabkan doktrin bid'ah sebagaimana yang sering didoktrinkan oleh sekte Wahabi. Komentarnya seperti ini. Palestina dijajah Israel karena banyaknya syubhat bid'ah yang mereka lakukan sehingga mereka terbuai. Contohnya Arab Saudi, negara yang menegakkan sunnah terutama Makkah dan Madinah. Dari zaman dulu hingga sekarang tidak pernah dijajah. Dari komentar ini terlihat jelas bahwa orang yang terdoktrin bid'ah ini membenarkan penjajahan, membenarkan pembantaian yang dialami oleh rakyat Palestina yang sebenarnya mereka beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan beriman kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang artinya rakyat Palestina itu mayoritas adalah muslim, dan yang menjajah rakyat Palestina adalah Zionis Israel yang mana mereka adalah kufur kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tetapi aneh sekali, kok bisa ada komentar seperti ini? Seakan-akan orang ini beranggapan bahwa kekufuran itu lebih baik dari kebid'ahan. Padahal yang masalah bid'ah ini bisa saja sebenarnya tidak bid'ah. Menurut dia bid'ah, tetapi menurut para ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah tidak bid'ah. Maka ketika kita melihat komentar dari akun Ats-Tsauri tadi, maka tidak mengherankan jika kelompok-kelompok yang terdoktrin bid'ah ini kemudian mereka mengebom maulid Nabi, mengebom umat Islam yang mereka anggap sebagai pelaku bid'ah. Jadi akibat doktrin bid'ah ini luar biasa bahayanya. Mereka itu yang terdoktrin bid'ah ini sampai menjadi pembunuh umat Islam, mengebom umat Islam. Barangkali Wahabi-Wahabi yang terdoktrin bid'ah yang kemudian menjadi ekstrim dan jahat kepada umat Islam lupa tentang hadis ini. Diriwayatkan dalam kitab Sahih Bukhari bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innal mu'mina lil mu'min kal bunyan yashuddu ba'duhu ba'dha." Bahwa orang mukmin bagi orang mukmin yang lain itu seperti bangunan di mana komponen-komponennya itu saling menguatkan. Menurut Al-Imam An-Nawawi, hadis ini mengajarkan kepada kita bahwa kita sebagai umat Islam, bahwa kita sebagai orang yang beriman kepada Allah dan beriman kepada Nabi Muhammad SAW memiliki keharusan dan kewajiban untuk saling menyayangi, saling mencintai, saling menguatkan, dan juga saling membantu. Nah, ini yang kita sebut dengan ukhuwah Islamiyah, persaudaraan sesama muslim. Siapapun orangnya, dimanapun orangnya, apapun sukunya, selama dia muslim, selama dia beriman kepada Allah dan beriman kepada Rasulullah, beriman kepada Nabi Muhammad SAW, maka dia adalah saudara kita. Kalaupun misalnya ada Wahabi yang terdoktrin bid'ah ini yang kemudian menjadi ekstrim dan jahat kepada sama muslim ini, misalnya dia menganggap rakyat Palestina itu kafir karena tidak semanhaj dengan mereka, karena tidak mengikuti akidah mereka atau tidak mengikuti akidah Wahabi. Akan tetapi rakyat Palestina itu manusia, rakyat Palestina itu manusia sama dengan kita. Dan Nabi Muhammad SAW, panutan kita, Nabi kita, Rasul kita, sangat menjunjung tinggi yang namanya kemanusiaan. Sebagaimana diriwayatkan dalam kitab Sahih Bukhari dan Sahih Muslim bahwa marrat bi Rasulillahi janazatun. Suatu ketika lewat jenazah
kepada Rasulullah. Faqamah, lalu Rasulullah berdiri. Faqulu, lalu ada orang berkata kepada Rasulullah, innahu Yahudi, bahwa jenazah yang lewat itu adalah Yahudi. Faqala, maka Rasulullah bersabda, alaisat nafsan, bukankah dia juga manusia? Jadi hadis ini mengajarkan kepada kita betapa Rasulullah menjunjung tinggi kemanusiaan. Walaupun dia Yahudi, walaupun dia tidak seakidah dengan Rasulullah, tidak beriman kepada Rasulullah, tetapi Rasulullah memperlakukan dia seperti manusia pada umumnya. Dan sebenarnya membela rakyat Palestina itu tidak harus menjadi Muslim, itu tidak harus menjadi Wahabi, tetapi cukup menjadi manusia, maka dia seharusnya berada di pihak Palestina. Berikut ini ada sebuah video yang berisi ungkapan-ungkapan untuk membantah para Wahabi yang selalu mengkritik rakyat Palestina dan orang-orang yang membantu rakyat Palestina. Ungkapan ini disampaikan oleh Kiai Ahmad Syahrin Thorik. Memang ada tingkah pola sebagian pihak itu yang lucu sekali. Menurut dia, kita itu nggak ada benarnya. Yang sedang berjihad di Palestina itu ditahdir, karena menurutnya manhaj mereka bermasalah. Yang hanya sekedar memilih sabar untuk tinggal di negerinya, itu dicela juga, karena seharusnya dianggap mereka itu harusnya hijrah saja. Atau kita yang di sini pun yang membantu dana ala kadarnya dicibir sama mereka itu dengan ragam macam cibiran. Mereka diantaranya mengatakan bantunya Palestina tapi lupa sama tetangga. Atau yang menyerukan boykot, itu sama mereka di counter balik itu dengan argumentasi bahwa boykot itu tidak syar'i. Muamalah dengan orang kafir itu tidak apa-apa. Nah, anehnya mereka ini ketika mujahidin yang ada di sana bermuamalah dengan kelompok Syiah dituduh Syiah. Tapi begitu kita ingatkan kita tidak boleh bermuamalah dengan orang Yahudi yang memerangi saudara kita di sana, dikatain sama mereka itu mengharamkan yang dihalalkan oleh Allah. Rasulullah saja bermuamalah dengan Yahudi. Atau kita aja yang sekedar mengutuk Israel laknatullah, itu sama mereka masih juga dinyinyiri. Karena katanya Israel itu nama nabi, jangan dicaci maki. Subhanallah. Ini kan analogi yang rusak ini. Kalau ada orang namanya Muhammad kemudian berbuat kejahatan, berarti tidak boleh si Muhammad pelaku itu dicaci atau dilaporkan. Kenapa? Karena menggunakan nama Nabi Muhammad begitu.